Dalam kondisi waktu itu kabut asap, ya, jalan. Termasuk juga dengan BPN. Itu salah satu target saya sesuai pasal 4 ya. Pasal 4 itu. Bagaimana kita dengan BPN nggak bisa begini. Kita harus diakui ya sebagai satu-satunya. Nah, itu nggak gampang meyakinkan itu. Nah, makanya kita selalu duduk bersama dengan Kepala BPN waktu itu, ya, Pak Hendarman. Dilanjutkan lagi dengan Pak Sofyan Jalil ya. Kita duduk bareng. Ya? Oh iya, setelah itu Pak Ferry kan. Pak Ferry kan sebentar. Pak Hendarman. Kita sering ketemu. Nah, setelah itu kita meyakinkan mereka ya, di lingkupan juga Sektama ya, termasuk juga Dirjen ya. Sehingga mereka yakin. Karena saya katakan ya, organisasi yang sejenis seperti Aspat-Aspati nggak pernah kongres, nggak jelas anggotanya. Grand dasarnya kita nggak tahu anggotanya mana. Seperti ibarat negara saya katakan, masa kalian mau akui? Saya jelaskan. Nah, akhirnya dia percaya. Nah, kita nggak main-main, kita minta tidak hanya secara de facto, tapi de jure juga. Dikeluarkanlah Kepmen. Kepmen itu otentik, sehingga kode etik kita juga diakui. Nah, kita juga dilibatkan ya di dalam pembuatan PP 24 waktu itu mengenai PPAT. Terus juga mengenai ujian anggota ini yang nggak jelas ya, kita buat tiap tahun, peningkatan kualitas, ya termasuk juga permen-permen ya, peraturan menteri yang terkait dengan PP. Termasuk juga walaupun tidak dikehendaki disetujui oleh BPN terkait dengan RUU PPAT. Kita adakan masuk di prolegnas ya. Nah, itulah ini kita. Kerjasama juga. Ya, tidak hanya kerjasama tapi kita juga ikut istilahnya tuh terlibat ya di dalam pembinaan antar instansi yang terkait seperti di kepolisian ya, di PPATK, OJK, di pajak ya, sampai juga di akademisi seluruh MKN. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus ya, sehingga waktu itu saya anggap ya kita udah maksimal lah ya. Saya mencetuskan IPAT yang baru besar. IPAT tuh harus baru, artinya bangkit harus setara kita. Nah, termasuk di dunia internasional juga kita yang pertama mengadakan seminar internasional di Bali. Nah, setelah itu kita ikut yang keluar negeri ya terkait dengan kongres internasional. Karena apa? Saya pikir di luar negeri itu notaris itu merangkap juga sebagai PPAT. Di kita aja terpisah. Jadi kita ada hak untuk ikut. Sehingga kita juga ada MOU, ada kerjasama. Sampai saya memberikan sambutan ceramah di Utrecht maupun di Rijksstad Belanda. Nah, ini seharusnya diteruskan ya. Jadi masih banyak PR ya yang harus dilanjutkan. Termasuk itu. Nggak ada waktu kita untuk masih berleha-leha ataupun masih menjalankan profesi kita di Jakarta ini, teken-teken ke bank kemana, nggak ada waktu. Saya dari hampir semua bank saya pegang sebelum jadi ketua umum, setelah ketua umum habis. Karena waktu saya kebanyakan di luar kota. Itu memang harus full. Nah, makanya saya pengen ada regenerasi kan, roda estafet ini harus diteruskan ya. Nah, tapi dengan cara yang baik dan benar. Nah, makanya kita pada waktu menyelenggarakan ya, kita teratur ya, dari kita Rakernas ya, Rakernas pertama, Rakernas kedua, Prakongres sampai Kongres. Nah, Kongres juga kita nggak mau main-main. Baru pertama kali Rakernas, Prakongres dihadiri 2000 ke atas. Selamanya biasanya cuma 500. Ya, bahkan zaman dulu sedih saya sampai ada yang dibayar-bayar kan. Ini enggak. Jadi kita lakukan itu sampai kita kongres juga, kita nggak mau main-main, ya. Kita banyak orang yang kadang-kadang berasumsi seolah-olah kita ini makan uang, ya. Uang apa? Nggak ada. Kita transparan. Dan saya selaku ketua umum tidak ada pegang uang 1 sen pun.
ya, dan semua transparan. Jadi nggak ada. Jadi itulah yang kita lakukan. Nah, kongres kita itu sudah sangat bagus ya, sangat besar ya. Bahkan diakui oleh dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, termasuk Menteri ATR, sukses. Sampai saya pertanggungjawaban saya. Nah, memang setelah pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 17 angka 19 itu, setelah pertanggungjawaban kita diterima, ya, itu saya statusnya domisioner, tongkat ya kepemimpinan palunya itu diserahkan kepada presidium, serahkan kepada ketua presidium. Makanya terus terang saja setelah penyerahan itu saya istirahat karena sangat lelah, capek. Nah, tapi pada waktu pelaksanaan itu sebenarnya sudah kita atur semua. Contoh umpamanya perubahan ART terkait dengan ART pasal 21 ya huruf J mengenai pemilihan ketua umum. Itu kita sudah buat di Bali ya. Jadi kongres kedua di Bali tahun 2017 bulan April tanggal 29